Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana seorang arkeologi eh, meneliti sebuah temuan benda prasejarah yang ditinggalkan oleh orang terdahulu yang ada hingga sampai saat ini menurut pengalaman pribadi saya sendiri. Saya memakai contoh sebuah bata. Di saat seorang arkeologi menemukan sebuah bata, pertama-tama mereka melakukan pengukuran pada benda tersebut. Pengukuran pertama yakni tingginya berapa dan panjangnya berapa, lalu lebarnya berapa. Kemudian mereka menulisnya dalam sebuah catatan yang sudah mereka bawa. Selanjutnya, setelah mereka catat, mereka juga menentukan menghadap ke arah mana benda tersebut. Lalu setelah semua itu dilakukan, kemudian para arkeolog mereka memfoto benda tersebut menggunakan aplikasi GPS Map kamera. Dan setelah semua itu dilakukan, para arkeolog itu membawa sebagian temuan benda tersebut untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, para arkeolog itu membersihkannya agar wujud dari benda temuan tersebut terlihat jelas dan tidak kotor. Dan cara membersihkannya itu menggunakan sebuah sikat gigi dan air. Dan cara membersihkannya itu mereka tidak langsung mencelupkan bata tersebut ke dalam air, tetapi membasahkan sikatnya terlebih dahulu, lalu menyikatkannya kepada bata tersebut dengan secara perlahan agar tidak merusak wujud dari benda bata tersebut. Dan cara menyikatnya pun harus dilakukan dengan satu arah, yakni misalnya dari kiri ke kanan. Nah, itu terus dilakukan dari kiri ke kanan terus, tidak dengan dari arah yang lain. Dan yang paling lama prosesnya itu yakni saat kita membersihkan benda tersebut, karena membersihkannya itu dengan secara perlahan bisa membutuhkan waktu sehari dan semalam. Selanjutnya setelah dibersihkan, lalu benda tersebut dikeringkan. Nah, cara mengeringkannya tidak langsung dijemur di bawah matahari, melainkan hanya dibiarkan di dalam ruangan saja sampai benda tersebut mengering sendiri. Dan setelah benda tersebut mengering sendiri, lalu mereka mendokumentasikannya. Dan cara mendokumentasikannya, mereka tidak sembarangan mengambil foto, tetapi mereka menggunakan angle-angle yang terbaik saat mengambil foto agar benda tersebut kelihatan jelas dan bagus untuk didokumentasikan. Setelah didokumentasikan, lalu dideskripsikan. Dan setelah selesai dideskripsikan, selanjutnya yakni dipublikasikan. Dalam dipublikasikan ini menjadi dalam bentuk laporan. Dalam laporan ini ada 3 macam. Yang pertama yakni laporan publikasi, laporan ilmiah, dan yang ketiga yakni laporan bebas. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.